Allah, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih karena diberikan kesempatan untuk memberikan ta'lim. Tadi saya diminta bahasa Bugis. Tapi mengerti semua ya. Paham nama bicara gini. Mungkin saya gabung-gabung kalau ke sana. Sebenarnya ya roko ilalanna agama tak Bapak Ibu sekalian. Setiap waktu itu kita tidak terlepas dari doa. Makanya tidak ada aktivitas dega jama-jama yang tidak diawali dengan doa dan ditutup dengan doa. Kenapa? Karena yang pertama, umat Rasulullah itu sebenarnya umurnya pendek. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa engkayasa jama-jama lino atau jama-jama akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kaya jama-jama lino, kaya jama-jama akhirat cuma ku niat. Ya kau angkat tolong mengojek atau masuk di Grab, kemudian niatnya maka supaya engkau diilolongan awak dia ke menjara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mania maka dah memagi-magi dan kadale halala na pangala tak lolongan untuk keluarga aku dan bija-bijaku. Aku tahu para orang kau dipakai maka siang, maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa apa tapi ya kodena makan jaknya na lino na nolong. Makanya tu ampai maka dia minta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi tungka agak yang kayak jama mesti diawali dengan niat. Nah sebab sinin na pagkasiwengi, sinin na jama-jamangi, o kumana minya eta gatto. Angka tahu masih dak kapak dia nalulong ang apalang. Magi na sebab melo mi mancicale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah. Tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadah na jama tahu belum tentu. Makanya itu niat Pak kenapa dalam kitab hadis Arba'in Imam Nawawi itu di hadis pertama itu niat. Nah sabah dijajin kata masuk paja sunnah ku 2 rakaat. Ada di belakang salat sunnah 2 rakaat. Angkat topor masuk paja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat tempatnya sama, tapi karena niatnya beda, itu bisa beda salatnya. Dijajin masuk paja sunnah dulu masjid, dia salat sunnah taubah yang di belakang, salat sunnah wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya ya niat. Kayak ini pokok sekali. Kemudian inaron pa makadaka sininna agaga ijamai okulino iya mitu nanca jama-jama lino na rekodena komonia emon. Ya kan begitu. Namun ini Pak dakwai Pak Makoto, ya kong kapacara majo kanang palo minalalung. Kan lino gitu. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengajarkan ilmu istilahnya untuk menyampaikan risalah itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu Pak. Cedela demi perbedaan. Itu hanya pada niat dan niat itu tugasnya hati. Tanya tugasnya timui. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampai to matot tadiolo idi ogie angka lego-lego nakibua. Oh. Lego-lego itu kalau lego-lego itu kan istilahnya tempat ironun ria ding, tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lay boleh, o memang ni romannya agak kata tanilo joka, ipanguju memang ni eleven apa joka. Nah di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa, tapi kalau dalam tasawuf itu beda atau hikmah. Ya kuna baca bismillah tawakkaltu 'alallahi la itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tu maka ada alipu. Maka ada engkau masuk ke situ. Patamay alimu koro napa mo ita alimu joka. Palattu yo koro ken rekomend Allah. Ya kolatu no koro napa mo gat karewa pe mang. Parewa.
kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Walatuin apa? Mugat tanapa sa mo yako mugat tangin apa sa gang kacapu na dito kaga ta pangala jokan. Salama ko to. Tapi yako ta pangalay na tama pa mang ajam joka. Itu tanda musibah. Jadi ulama dulu yan ito ng kastila maka dalat tu memang ko napajoka. Sebenarnya itu yang dipakai. Padahal di lapas juga cuma kada ada memang pagurong itu kan sebab masengke. Kalau dianggap itu ilmu, sebenarnya tidak, itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu, ini bagus sekali. Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasuruh. Ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkatul Mukarramah. Lalu kita catatannya dalam sejarah si sabbu arwaratuna annapuluna pitu kita noki judul kitab. Ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun dan 8 bulan. Nah, dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasuruh, kitab hikmah. Itu 4 jilid. Nah, inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang, di Belawa, di Sidrap, di Bone. Ah, yan na ito nang kemana istilah guys sa Pak Gurong, kaya sa Capu Araba, kaya sa Mapu kami si kumanang itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru. Nah, sebaiknya Capu Araba, ya na Rabu terakhir setiap bulan ya seni Capu Araba, padahal tidak. Yang dimasuk Rabu terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Nah, jadi cicemino yemiko Rabu terakhir di bulan Safar. Yenaro nasa Jawa Rabu kesan. Sa tangkalingan to. Itu otoy balo na ciatarala, bola mi balo na ciatarala sulul mamalkang itu. Bismillah suruh bacai 768 kali. Ya kau baca mu itu setiap pagi setiap hari selama 40 hari. Nah hajat kami untuk orang gagana ngelo na balo tarala itu. Nah, itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kamaki kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mereka keliru nasaba ilmu hikmah yasanya ilmu tasawuf. Nasaba yan kana makarawa isa na iya ko tasawuf net. Tidak, sufi itu tidak begitu. Yaitu pa tasawuf dia nak burak ko malasay. Kalau hikmah maburak, baka mati ke setan nasa ngalena to. Sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Danu itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu ndak, dia nak murah ko malasay. Nah sebab prinsipnya kan hadis dan nabita. Nah niki umatku nak kenal asa sesusiwan ni sitau dosa na nasusu ko malatala. Jadi mariomi ko malasay makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teri ko din na malasa lalan na siulangnya. Ito, yo puigi ko ulang-ulangi malasa masilam ni. Ramagam na jipong yung tulina chala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan penghapus dosa. Ya makanya nabita sesusiwan ni minakan nalasa. Makanya Imam Mali itu mengatakan begini, tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam kayak apa di mana melelena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Itu Imam Mali. Jadi makanya aku malah sakit. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likulli da'in syufa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia gagal satu tiga Pak Burana. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia na sabat tumita umatin atau makbura, tapi tomelo mi medisi. Kalau fikih itu. Jadi kan beda. Jadi kalau kena dipakai, ya kuya ambil jalan tengah. Nah kalau kena kilasa berdoa. Ipun ya kuya lasai wala sa pacalang tak dampangi dosa aku. Tapos sa ya kuya lasai wala sa patamba tepak kay talenga sa baraka mulai bi. Kali kay urjian. Ya kuya lasai wala sa pasusu dosa aja tapos sa wala sa aku pun na rekodin mo paci dosa aku. Ambil jalan tengah. Jadi itulah yang paling sederhana. Ya itu tak ada deh alasan kok kata jangan. Kemudian tadi saya mengatakan segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa sebab onron najingi. Kan di dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu.
Si bawa di belakang daun pintu, si bawa ke lalu WC. Makanya kau nggak tahu gue mau ke WC, jarak selamat. Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh, 20 ke kadirana. Sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi agak nasa rihil ahmar. Tidak. Saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi tan akan natopona Imam Husain nak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka daki di mesengo mimisan tau. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini tuh napasangin mereka Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepak doa ngapuluh ke pemalata langsung pul Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Maupun coba. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika epon milau alin runga ngalo koridi minar rihil ahmari, dari angin merah, waddamil aswadi, dan dari darah hitam, wadda'il akbari, dan dari penyakit besar. Lupa bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu empe anak ya tema culuk ko monri na pintu. Dilarang juga orang sandar di daun pintu. Maka dia tomatot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya, Pak. Maka dia minta hadis saya, dan itu hadis hasan, bukan dhaif. Dhaif saja diamalkan kalau dalam padilah amal. Ini hasan. Agar nasa nabita 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwa aga-aga kuy pigaw natolak dalai 40 sola. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah itu Ibrahim. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap. Nalulukan ibu jujur na pakai. HP na biasa nalulukan makoy. Kacamata, baju na. Itu terutama makun raya, dasar na. O kacang kiri nala ng kauna, dasar na binagatar. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lap. Biasa kata makor, maka ada bisa saku baje, alulukan di jolok. Ya bana tuh alulukan. Maka dia gurutta Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pure mu pake muludu napa mululukan, aja lalu mu pake masa padale. Maka dia boleh minta DJ. Maka dawat dengan kamu betongannya ku pak balu, ya panawat di mapatarala ko kosoro pasa. itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari. 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan ini. Itu apalagi di kan pasar dekat toh. Nah, itu. Jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu sampai koto matok Pak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining minat to batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dina kena panu. Tapi ya kota Kamis sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, telingkip baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Gunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus.
Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kalingking, baru ibu jari. Agak nasab. Ia tu teko makiro batena matobak pada hari Kamis, dia nak sia-sia tu tena mati. Jadi namo tu matobak kan ukui pak katu carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu kau napa matobak. Supaya ia rokan ukui laga kuat kalemu dia napat tu masikiri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jin kan makali cukup kewan kan ukui. Itu namanya jin kuku. Ah, yana tu ampai nabi tanat yangi matobak kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata pak jala kipas jalan masih tapi mau perlah papinda dina. Ya pernah baca kena saat masih seliwang itu jin kuku.